Siapa saja yang membunuh, merampok, memperkosa, serta melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, aku akan datang membunuh setiap yang melakukan perbuatan yang terkutuk. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang bergenre horor zaman dulu, yang dibintangi oleh Susana sebagai ratu horor, yang berjudul Telaga Angker. Film bermula di sebuah keluarga Susana, yaitu Robi sebagai Jasrudi, Anita sebagai Susana, dan Sandy dan tantenya. Di suatu hari mereka bertamasya di Ancol ya, dan tanpa disadari oleh Robi, mereka dibuntuti oleh gerombolan penjahat, yang mana gerombolan penjahat ini mencoba mencopet sebuah dompet yang dimiliki oleh Robi. Dan alhasil Robi pun mengejarnya sampai ke pantai, dan mereka pun melakukan baku hantam di situ ya. Nah, di dompet ini uangnya sudah kosong, dan sayangnya dompet ini pun akhirnya dilempar begitu saja tanpa disadari oleh Robi. Ternyata dompet ini menyisakan sebuah KTP Robi atau Jasrudi. Suatu hari gerombolan penjahat ini merampok rumah Susana ya, yang mereka dapatkan dari identitas suaminya. Dan di sini pun mereka meminta kunci lemari, dan mereka merampok semua isi lemari yang dimiliki oleh Susana. Susana berhasil meloloskan diri, namun sayang dengan adik iparnya bernama Leni, ia setelah diwik-wik oleh gerombolan penjahat dan ia pun dibunuh. Akhirnya Susana pun melarikan diri dengan mobilnya menuju sebuah telaga, dan di telaga inilah Susana meninggal. Ia tenggelam bersama mobilnya. Scene beralih saat Sandy dan ayahnya pulang ke rumah, dan begitu kagetnya Sandy, ia mendapati tantenya sudah tewas bersimbah darah dengan pisau terhunus di dada. Mereka pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, dan pada malam harinya tiba-tiba ada telepon yang berbunyi bahwa mereka lah yang telah membunuh Susana beserta adik si Robi. Begitu kagetnya Robi saat itu, dan ia pun sangat marah sekali. Tiba-tiba saat mereka ingin tidur, mereka mendapati Susana sedang berada di dalam kamarnya. Namun sayang, gelagat Susana di sini terlihat sangat aneh. Sebenarnya Susana ini dia sudah menjadi hantu ya, ini sudah menjadi sundel bolong ini. Oke, saat itu sudah jam 4 subuh, dan Sandy pun bangun mendapati ibunya tidak ada di tempat tidur. Berapa kagetnya Sandy setelah mendapat ibunya tidak ada, dan ia pun membangunkan papanya. Mereka pun bergegas mencari ibunya Sandy kemana-mana, di sepanjang ruangan, di sudut-sudut ruangan, bahkan sampai seluruh penjuru dalam rumah mereka cari. Dan setelah mencari kemana-mana, akhirnya mereka mendapati Susana berada di dalam kamar sedang menyiapkan pakaian sekolahnya Sandy. Nah ini ya sudah memang sangat aneh ya Susana ini. Ya namanya aja sih sudah menjadi sundel bolong. Cuman sundel bolongnya ini dia masih sayang dengan keluarganya. Akhirnya Susana pun menyuruh Sandy untuk kembali tidur karena masih jam 4 pagi. Dan Robi pun bergegas ingin olahraga pagi ya. Nah ini sangat mengharukan sekali sundel bolong yang masih sangat-sangat menyayangi keluarganya, terutama anaknya. Saat Robi membuka pintu, terdengarlah lantunan azan subuh, dan di saat itu juga Susana pun menjadi panik. Karena maklum ya, sundel bolong kalau mendengar suara azan gitu, dia seketika berubah wujudnya. Dan saat Robi sedang berolahraga pagi, akhirnya Susana pun kembali ke alamnya dengan menjadi sundel bolong, dan ia pun perlahan-lahan menghilang di tembok. Oke, lanjut, scene beralih saat ada
kumpulan, bukan sekumpulan ya, ini muda-mudi yang sedang ingin bermain di tepi Telaga Angker. Nah, ini mereka sedang pacarnya, tanpa mereka sadari bahwa Telaga Angker itu merupakan tempat kediaman Susana. Saat mereka sedang asik bermain, mereka pun didatangi Susana dan akhirnya mereka pun mati gencet. Adegan beralih pada seorang bapak-bapak penjual kerupuk, yang mana penjual kerupuk ini digoda oleh Sundel Bolong Susana. Sundel Bolong ini pun memborong dagangan bapak-bapak ini semuanya beserta tempat-tempatnya. Dan Sundel Bolong ini pun memberikan uang yang begitu banyak sekali kepada bapak-bapak ini. Maklum ya, namanya juga film Sundel Bolong, pasti ada aja adegan-adegan seperti ini nih. Hantu yang menggoda penjual, ada yang menggoda penjual bakpao, penjual bakpao, tapi bukan di film yang ini ya. Ini film yang dia menggoda penjual kerupuk. Dan betapa keponya Pak Karto penjual kerupuk ini, ia pun memperhatikan Sundel Bolong ini memakan dengan lahapnya. Tuh, lihat tuh. Wah, ini benar-benar serem ya kalau waktu zaman kita dulu sih ini. Akhirnya Pak Karto itu pun pulang ke rumah dan ia pun memberikan kabar bahagia kepada istrinya bahwa ia mendapatkan uang yang begitu banyak. Dan naasnya ternyata anaknya Pak Karto ini diculik oleh Susana. Nah, maklum ya, Sundel Bolong pasti suka banget sama anak kecil. Dan di film ini pun dikaitkan Susana kan sedang hamil. Nah, jadi mungkin merindukan anak waktu dia hamil ya. Scene beralih di saat Robby ingin memburu gerombolan penjahat itu, dan akhirnya Robby pun berkelahi di Pelabuhan Peti Kemas. Namun sayang, Robby di adegan ini ia pun meninggal dijerat lehernya oleh gerombolan penjahat itu. Dan Susana pun merasa sakit hati dengan gerombolan penjahat itu dan ia berjanji kepada suaminya akan menuntut balas dengan caranya sendiri. Sudah saatnya aku bikin perhitungan dengan caraku sendiri. Scene beralih di dalam sebuah penjara yang mana Susana mengikuti dan mengunjungi salah satu penjahat yang ditangkap oleh polisi yang diperankan oleh Opi Kumis. Gila, ini Opi Kumis masih muda ya, masih ganteng nih. Dan penjahat ini pun akhirnya digiring Susana ke salah satu lahan yang mana Susana mengendarai alat berat. Dan di sini penjahat ini pun akhirnya dibunuh oleh Susana dengan cara dipenyek ya badannya, dipenyek atau ditindih, ditimpa sama ini alat berat ini ya, sama ini cakarnya alat berat, apapun itu namanya, yang pasti ini adegan mengerikan juga nih. Ini nih, lihat nih. Scene beralih di saat Pak Hansip yang diperankan oleh Dorman Borisman mencoba menggoda Susana dengan mengajaknya ke sebuah tempat bermain di sebuah hutan-hutan. Dan Dorman Borisman pun menunjukkan semua aksinya. Dan sayangnya Dorman Borisman di sini sangat mata keranjang ya, dan ia pun akhirnya tersadar bahwa yang digodanya itu adalah seorang Sundel Bolong. Mas Dorman, sebagai petugas negara jangan kurang ajar. Jangan mempergunakan wewenang semena-mena. Adegan beralih di mana sekelompok pengedar narkoba ingin dibunuh oleh Sundel Bolong ini ya. Pengedar narkotik nih, lihat busuk. nih. Kalian harus kubasmi. Dan akhirnya mereka pun tewas seketika dibunuh oleh Susana. Dan ada juga segerombolan penjahat yang menggunakan speedboat. Dan mereka pun akhirnya juga mati seketika dibunuh oleh Susana. Ini termasuk salah satu penjahat yang merampok mereka di rumah itu ya. Scene beralih di sebuah hutan yang mana Susana tengah mengejar mobil kawanan penjahat ini. Dan Susana pun ditabrak mereka. Namun sayangnya yang namanya Sundel Bolong gak mungkin mati ya. Dan salah satu penjahat itu pun dibawa oleh Susana ke atas pohon dan ia pun dilemparkan dan akhirnya pun tewas seketika. Nah, satu lagi yang tewas ya. Dan lanjut kepada ketua gerombolan penjahat ini, ia pun membawa kabur anaknya dan
Akhirnya ia pun berhadapan dengan Susana. Akhirnya Susana pun membalaskan dendamnya, yang mana mereka telah menghancurkan keluarga Susana. Kaulah otak dari semua peristiwa. Manusia busuk. Kalian telah merobek-robek kebahagiaan rumah tangga kami. Bangsat! Manusia kejam! Manusia kejam! Dia telah menjadikan aku setan. Kini dia harus jadi budak setan. Dan setelah semua gerombolan penjahat itu pun mati, akhirnya dendam Susana terbalaskan dan ia pun disuruh oleh abangnya untuk kembali ke alamnya dengan tenang dan damai. Dan di sini pun akhirnya film segera berakhir. Dan keesokan harinya mereka akhirnya mengangkat mobil yang berisikan jenazah Susana untuk dikebumikan secara mestinya, dan film pun tamat.